Mubtilatus shaumi utawi kang batalaken ikilah pira-pira kang batalaken ikilah poso ya kismani iku wonten kalih. Kismun yubtilu sawabas shaumi la shauma nafsahu. Yang pertama bagian tersebut kismun yubtilu sawabas shaumi, yaitu yang membatalkan pahalanya puasa la shauma nafsahu. Ora poso awake iku ora. Sing batal iku ganjarane poso, ora posone. Nah, sing model kados ngeten iki sing nang kono iku ganjarane ora ana tapi posone dadi fala yajibu alaihil qadha. Mongko ora wajib alaihi ngatasi kilah wong apa al qadha'u ngodoi. Senajan wis ora ana ganjarane blas tetap orang ngodoi, tapi jangan berharap di dalam ibadahnya itu akan memperoleh bagian dari puasa, ibadah puasa. Waktu sama muhbitot di dalam apa itu istilahnya dinamakan muhbitot. Jadi pahalanya gugur tapi puasanya tidak gugur. Niku kata sing istilah muhbitot niku sakniki tanpa diperdulikan niku kathah ngoten. Dadi sing penting poso tapi ora iso masakno liya-liyane kan ngoten. Akhire muhbitot mulane dawuhne akeh wong sing poso oleh cuma rasa. Rasane kaya rasane wong poso, tapi ojo takon ganjarane wong poso kan nggih. Dadi kami imin laisa lahu kan min shaimi illa atsud wajah kan ngoten, kejaba nang kono ngelak ambek lapar kan ngoten. Dadi karena napa muhbitot. Dadi setiap apapun itu napa keranten kita niku sering tertuju dengan suatu perintah tapi tidak pernah memaknai di dalam segi perintah tersebut. Sami kalian sholat, kita niku sholat karena belum bisa memaknai di dalam sholat itu sehingga kadang-kadang kita niku sholat niku lali. Padahal di dalam sholat sendiri inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Tapi karena kita di dalam sholatnya itu lupa memaknai sholat sendiri juga lupa. Istilahnya sholat itu hanya sekedar kewajiban kita mengisi absen ya kehadiran saja. Akhirnya ogah-ogahan di dalam menjalankan itu semuanya sesuai dengan adanya kesadaran kita. Sesuatu yang disertai dengan kesadaran maka akan maksimal. Sesuatu yang tanpa adanya kesadaran hanya akan mendapatkan sesuatu yang memberatkan. Karena apa? Ya maklum memberatkan karena tidak bisa menikmati. Wong salat sendiri itu nikmat kanggone wong sing khusyuk kan ngoten. Illa alal khosyiin, kejaba kanggone wong sing nang kono iku khusyuk. Maklum karena bisa menikmati ngoten nggih. Nah, orang-orang yang tidak bisa menikmati bahwasanya puasa takut karena kalau memang tidak puasa nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah kan ngoten. Nanti kalau ndak puasa isin ambek anake. Engko nek gak poso di sini-sini ambek kancane. Engko nek gak poso nang kono ora oleh riyo ya semisal kados ngoten. Dadi kan macam-macam tujuannya. Karena kita belum sadar tujuan dari puasa itu adalah tujuan kedekatan kita nanggoni pangeran. Di dalam bulan-bulan yang kemarin ya selain bulan puasa kita itu selintoroknya sering tidak maksimal di dalam ibadah. Di dalam bulan puasa niku untuk apa? Ngijoli ibadah-ibadah yang tidak maksimal itu dengan di dalam bulan puasa banyak diskoni pangeran sing diobral kalian pangeran supaya nopo dalam setahun niku kita niku tetap ora rugi karena kita tidak sadar di dalam bulan puasa sama saja sebagaimana bulan-bulan yang lainnya kan ngoten. Nomor kali ismun yubtilu shauma wa kadzalikas shawab. Yang nomor 2 niku ingkang batalaken dateng poso lan ganjarane poso nggih batal. Sing pertama niku posone mboten batal, cuma hitungan ganjarane ora ana.
Nah niki posone batal, ganjarane apa maneh ya ora ana, sebab nang kono batal ingkana bi ghairi udrin. Nah kalau memang batalnya tersebut tanpa adanya suatu uzur, uzur yang diperbolehkan kayak orang bepergian, kayak orang sakit, nggih, kayak orang ketika di situ itu takut dengan hamilnya, ya, kandungannya, takut dengan anaknya yang masih kecil disusui, itu kan ada alasan-alasan yang bisa diterima. Islam itu sangat luas sekali di dalam menerima alasan, memanusiakan manusia. Niku mboten wonten kejaba Islam. Sangat memanusiakan, sehingga setiap apapun itu dikasih solusi, diperbolehkan. Tidak ada sesuatu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sing dawuh nggih pangeran piyambak, ngoten. Cuma kadang-kadang kita tanpa adanya keilmuan itu seakan-akan kita tinggalkan begitu saja. Keilmuan itu kadang-kadang bisa membuat kita ringan di dalam melakukan itu. Kadang-kadang orang yang sudah di dalam tingkatan keilmuan yang tinggi akan menjadi sesuatu ibadah yang maksimal, bukan minimal. Kanggone wong sing awam bisa menjadi sesuatu yang minimal, kanggone wong sing keilmuannya tinggi akan menjadi suatu ibadah yang maksimal. Sama-sama apa itu menjadi sesuatu yang terbaik. Fayajibu fil qadha, maka diwajibkan bagi orang yang batal di dalam puasanya ini adalah mengqadha'inya. Nah, kalau di dalam qadha ini ada beberapa ikhtilaf, perbedaan. Qadha niku nyaur niku harus langsung kalau dia mampu kan ngoten. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kan kadang-kadang sampai setahun meh poso maneh baru kan ngoten. Dadi ngenteni barengane istilahnya. Angele wong wedok niku kadang-kadang ngoten. Tapi nek masalah nang niku qadha nyaur iku tidak harus mendapatkan izin dari yang laki-laki, karena itu bagian dari sesuatu yang wajib kan ngoten. Lain dengan yang sunnah, inilah yang harus minta izin ngoten. Jadi mulane kadang-kadang itu lebih meringankan nanggone bojone, kadang-kadang dibarengno kalian poso-poso nang kono poso Sawal, nggo poso Suro, nggo poso Recep dan yang lainnya ngoten niku dibarengaken. Nah, ini watu sama mufattiratin, dan itu dinamakan sesuatu yang membatalkan. Al-qismul awal al-mukhbitat. Yang pertama adalah al-mukhbitat, sesuatu yang menggugurkan di dalam pahalanya. Wa yama tubtilu sawabas saumi, yaitu yang membatalkan di dalam pahalanya puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsa. Kam min shaimin, pirang-pirang wong kang poso. Wong kang poso mau laisa kang ora ana iku lau tetep keduwe wong min siyamihi saking oleh poso iki wong illal ju' kejaba rasa lesu, rasa lapar, wal atsa lan rasa ngelak, rasa haus. Sebab apa? Ora ana ganjarane. Jadi al-mukhbitat niku napa kemawon? Sing pertama yang sering al-ghibah. Al-ghibah. Napa ghibah niku? Waya zikru akhoka, menyebut saudaramu, temenmu, tonggomu, koncomu, al muslima kang muslim, bima kelawan barang yakrohu kang ora seneng, kang sengit sapa ikilah akhoka walau kunta, senajana ana sapa sira sing nyeritakno iku sodikon wong kang bener. Ku diarani ghibah. Dadi menuturkan suatu cerita di mana orang yang diceritakan itu adalah tidak suka kalau memang diceritakan, walaupun itu sesuatu yang benar. Walaupun kadang-kadang seseorang diperbolehkan menceritakan itu supaya untuk apa? Untuk meminimalisir adanya sesuatu dosa.
benang kunundang mari itu niatnya. Tapi kadang-kadang orang tidak seperti itu kan ngoten. Jadi sekarang ini menceritakan sesuatu itu dulu kan harus ketemu dengan orangnya. Sekarang kan tidak. Ditulis, disampaikan, akhirnya diwaca nanggone dindi. Jadi sekali nulis untuk 1000 orang. Kalau memang ketika kita berbicara hanya untuk 1 orang, 2 orang, ya paling banyak ya segini ngeten iki. Tapi kalau tulisan ini tidak akan hilang sampai nanti ketika disampaikan terus, ya, dikirim lagi akan menjadi sesuatu yang banyak nantinya. Maka media itu adalah lebih membahayakan. Apalagi kalau memang direkam, ngoten lho, direkam sebagai suatu rekaman disampaikan ya sama saja. Jadi media niku kadang-kadang menguntungkan dan juga banyak merugikannya. Ketika kita sumpek nangkun pegang media itu sebagai pelampiasan, menceritakan semua kekesalan kita dengan itu, akhirnya kita sampaikan, kadung terkirim, dihapus tidak nututi, tidak bisa. Ya. Akhirnya pas kita sadar kari getune, kenapa sih saya kok sampai mengatakan seperti itu, sampai menulis seperti itu, sampai komen seperti itu kan ngoten. Getun tinggalan. Padahal ini terus berkembang terus. Angel nututi kan ngoten. Niki al-ghibah niki saged guguraken pahalane utawa ganjarane poso kita. An-namimah dadi perkara sing bener ora oleh. Apa maneh perkara sing ora bener kan ngoten. Nggih. An-namimah. Jadi walaupun di dalam kitab-kitab yang lain itu ada alasan kenapa kita harus menghibah kan ngoten. Tapi ini namanya ghibah tetap diminimalisir. Senajan demi apa itu suatu maslahatnya diperbolehkan, itu ada pertimbangan-pertimbangan kados ngoten niku. Nah, lebih baik kita tidak melakukan yang seperti itu. Jadi salamatul insan fi hiddil lisan. Tapi nggih angel saestu. Mulakno niku lisan iki paling enak, kapan ana sing ngrungokno niku paling penak ngoten. Jadi mulakno sahabat Abu Bakar, sahabat Umar di dalam menjaga lisannya. Kadang-kadang kalau sahabat Abu Bakar niku sampai ngemut watu nih rumiyin. Sakniki ngemut permen kan istilahnya. Jadi supaya nopo? Ketika kalau memang mau berkata itu ada manfaatnya dipikir dulu, baru dikeluarkan batunya. Nah, kita niki kadang-kadang mboten kados ngoten. Sing penting nang kono iku wis istilahnya oleh ngomong penak akeh sing ngrungokno. Kadang-kadang kan ngoten. Jadi padahal inilah yang kadang-kadang banyak mencelakakan manusia itu, 2 lubang. Lubang ini sama lubang bawah. Ini sama-sama mencelakakan paling banyak. Nek lubang bawah niku nggih kadang kala, tapi nek iki kan ketemu sapa kemawon saged, ngoten. Ketemu siapapun bisa. An-namimah wa yanaqul kalami biqasdi iqail fitnah. Nah, niki namimah. Niki semuanya dari lisan semuanya. An-namimah naklul kalam, memindahkan omongan. Asalnya ada orang ghibah menceritakan, nggih. Nah, walaupun perkara yang betul, nggih. Akhirnya ketika yang diceritakan itu kadang-kadang tidak sempurna oleh dengarnya, ada yang kurang di dalam diceritakannya itu, ditambah-tambahi dan dikurangi. Akhirnya naklul kalami bi qasdi iqail fitnah. Dia dengan tujuan supaya nang kono terjadi kekacauan. Ya, terjadi kekacauan. Mulakno niku kadang-kadang omongan sing bener senajan niku bener. Niki kedadipun hati-hati. Nabiullah Ibrahim ketika dimintai syafaat, beliau angkat tangan. Aku pernah goro, padahal itu tidak goro. Di dalam ketika ditanya, sapa sing nanggon niku mecok, sapa sing nanggon ngrubuno, sing ngrubuno nanggone patung niku kan ngoten. Duting nanggone sing gede. Nah, ini politiknya Nabiullah Ibrahim. Qala man fa'ala hada, qala bal fa'ala mukabirum hada, kan ngoten. Jadi ketika melakukan sesuatu itu dia mengatakan yang sungguhnya. Qala bal ya fa'ala mukabirum hada. Kabirum tidak menjawab dari pertanyaan tapi menunjukkan ikilah patung sing gede sing nggawa pecok kan ngoten. Ini di dalam politiknya, walaupun itu tidak salah.
Tapi Nabiullah Ibrahim merasa bahwasanya itu adalah pembodohan terhadap musuhnya, kan ngoten. Nabiullah Ibrahim kados ngoten. Terus akhirnya ketika diminta syafaat, beliau merasa bahwasanya pernah melakukan sesuatu yang senajan tidak berbohong niku, tapi menimbulkan orang yang berpikiran bahwasanya itu adalah bohong, kan ngoten. Nah, di dalam ilmu manteknya kan ngono. Jadi itu kan diperbolehkan ngoten. Jadi mulane kadang-kadang pengacara niku nggih pinter-pinteran ngomong, kan ngoten, pinter-pinteran ngomong bolak-balik nggih kados ngoten niku. Mulane niki niku bisa menyebabkan kerusakan gini iki. Sebab adanya sesuatu gonjang-ganjingin Jakarta kalau iki nggih ngoten kan. Dadi mulane niku ya, ayo menempatkan diri kita di era yang sulit ini bisa mengendalikan semuanya kehidupan kita ini dengan bijak. Ojo sampai dadekno wong sing awam-awam iki saken wis nang kono kehidupan sulit dibingungkan dengan keadaan yang lebih sulit. Ayolah bahwasanya kehidupan kita itu adalah mengarah kehidupan yang tentram. Kabeh-kabeh dulur, ayolah memposisikan diri kita masing-masing iso ngempet, iso nangkun itu tidak membuat kegaduhan yang menyebabkan orang-orang awam itu dibuat bingung. Nah, kebingungan orang awam ini akhirnya kan kadang-kadang yang rugi siapa? Ya kita sendiri di dalam ibadah itu. Al-kadzib bahwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'. Nah, niki al-kadzib mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi nangkun itu membuat omongan-omongan cerita-cerita sing nangkun iku senajan guyon tetep nangkun iku kadzib. Mulane nangkun iku para rawi-rawi niki jangankan sampai kadzib, kan ngoten nggih. Nah, jangankan sampai kadzib, di dalam rawi-rawi kan mboten saestu. Dadi ojo nangkun menungso sing digoroi. Kewan sing digoroi iki mawon iki termasuk nang kono tidak memenuhi syarat di dalam meriwayatkan hadis. Wong ono nang kono iku napa niku jaran katene dikei ya diceluk ngeten iki dikira kei pangan ternyata mboten nenten napa-napa. Awak-awakan kadang-kadang niku nyeluk pitik niku bang pira. Dadi celuk pitik. Nah, awak-awakan kadang-kadang nang pitik kan ngertine nang kono mesti celukan kanggo mangan. Ternyata sampean orang nggo panganan opo-opo, kan ngoten. Nah, niki termasuk bagian dari sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam ilmu periwayatan hadis. Nah, sakniki ya wonten wong kados ngoten iki. Hadise mboten kan kabeh. Untunge kitab-kitab nang kono hadis sampun dicetak melalui kualitas-kualitas yang baik oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Andai kata yang mencari orang-orang sekarang kesulitan sekali. Karena apa? Di dalam menjaga kualitas hadis sendiri itu adalah perilaku akhlaknya sendiri dilihat, bukan hanya sekedar di dalam perkataan saja. Khaliyahnya, amaliyahnya, iki pantes opo ora kelakuane wong iki nyambet gawe ini pantes apa dipertimbangkan, menjadi pertimbangan. Nah, sekarang kan beda dengan era sekarang. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang ada niku mboten kados ngoten. An-nadharu lima yahrumu awwala ma yakhilla bi syahwatin. Aw lima yakhilla bi syahwatin, melihat sesuatu lima yahrumu aw lima yakhillu syahwah, pada sesuatu yang diharamkan. Jadi melihat sesuatu itu yang tidak diperbolehkan karena syahwat, itu di dalam secara hukum. Tapi kalau di dalam segi tasawuf yang melupakan nanggone pangeran itu tidak diperbolehkan. Itu kalau di dalam tingkatannya lebih tinggi. Kalau kita sebagai orang awam, yang penting di situ perkara tersebut tidak menimbulkan syahwat. Melihat gambar, melihat apapun. Nah, kadang-kadang ada orang yang mampu mengalihkan itu semuanya. Ketoke nang kono nonton TV, tapi pikirannya nanggone pangeran kabeh kan wonten. Jadi sesuatu itu kadang-kadang kita itu diperbudak oleh pikiran kita. Ada sesuatu yang kita membaca cerita begitu saja, pikiran kita sendiri itu yang nakal kadang-kadang mengembangkan itu semuanya sehingga menjadi sesuatu yang mengotori diri kita. Jadi nonton tok terus nang kono mbayangno sing enggak semisal kata mambu tok kadang-kadang terus mbayangno sing enggak
inilah yang kadang-kadang membuat sesuatu yang lebih bahaya. Gambaran-gambaran kita, cara menggambarkan sesuatu yang kita lihat. Jadi yakhillu bi syahwatin ayyataladzu bin nazar. Dia menikmati di dalam memandang itu. Kita melihat televisi sehingga menimbulkan pemandangan kita, penglihatan kita itu lupa nangoni pangeran. Kita nonton HP lali ambek anak bojone lali. Anak bojone lali napa malih kalian pangeran. Al yaminul kadzibati awil khaliful al kadzib wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.